Bersabda baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam hadis 521 yang diriwayatkan oleh Imam Dailami yang datang daripada sahabat Abi Umamah, Rasul SAW bersabda, hasbum ri'in minal bukhli an yakula akhudhu haqqi kullih wala ada'u minhu syai'a. Termasuk orang yang pelit, kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang berkata, saya ambil bagian saya semuanya, nggak saya sisain sedikit pun. Jadi kalau ada orang yang model begini, kata Nabi, ini adalah tandanya orang pelit. Ketika dia mengambil sesuatu bagian miliknya, maka dia ambil semua, tidak dia sisakan sedikit pun untuk rekan-rekannya sebagai persenan buat mereka. Diambil semuanya. Saya ambil semua bagian saya, wala ada uminu syai'an, saya nggak tinggalin sesuatu. Jangan pakai ada yang disisain, gue mau ambil semua. Tuh yang model begitu, kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, termasuk orang yang pelit. Harusnya dia ambil bagian dia, sisain sedikit buat persenan rekan-rekannya. Jangan diambil semua. Bahkan di dalam hadis yang lain baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan bahwasanya ketika engkau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, fakul wa tasaddaq bil baqi. Makanlah nikmat itu yang datang kepada engkau dari Allah dan yang sebagiannya sedekahkan kepada orang lain. Nabi ngajarin kalau dapat nikmat jangan dimakan semua. Makan sebagian, sebagiannya kasih fakir miskin. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ambil semuanya enggak kita sisain buat yang lain, maka kata Nabi termasuk orang yang pelit. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasulullah, al-bakhil aduwullah wa in kana aliman wa abidan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Rasul bersabda, sesungguhnya orang pelit itu adalah musuhnya Allah, sekalipun itu orang alim dan orang yang ahli ibadah. Walaupun orangnya alim dan rajin ibadahnya, tapi kalau medit alias pelit, maka itu orang musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Nabi ngajarin sama kita dapat rezeki makan sebagian, sebagiannya sedekahin kepada fakir miskin. Jangan diambil semuanya. Lisaili wal mahrum, ada haknya orang yang minta-minta. Ada haknya orang-orang yang mereka susah kehidupannya. Itu ada hak mereka dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita mesti berikan kepada mereka. Dan siapa yang tidak sadar dengan hal yang seperti itu, maka jangan salahkan apabila suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala ambil nikmat yang ada pada kita secara keseluruhan tanpa memberikan tanda lagi, baghtatan, sekaligus secara paksa. Kalau udah begitu baru kita nyesel. Ada yang diambil orang, ada yang kebakaran, ada yang lupa meletakkan, akhirnya diambil orang lain, ada yang ketinggalan. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena kita lupa untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan hak orang-orang yang memang wajib menerima haknya. Hati-hati ya. Makanya jangan jadi orang pelit. Hadis riwayat Imam Dailami yang datang daripada sahabat Abi Umamah. Tapi jadilah kita orang yang dermawan. Kata Rasulullah, as-sahi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun anin nar. Orang yang dermawan dia dekat sama Allah, dekat sama manusia, dekat sama sorga, dan jauh dari neraka. Tapi kebalikannya, wal bakhil ba'idun anillah, ba'idun anin nas, ba'idun anil jannah, qaribun minan nar. Orang yang pelit jauh dari Allah, orang yang pelit jauh dari manusia, orang yang pelit jauh dari sorga, orang yang pelit dekatnya sama neraka. Mana ada orang mau berteman sama orang pelit? Nggak ada temennya. Tapi orang yang dermawan, temennya banyak.
temennya banyak. Kalau ada orang dermawan yang dulu nggak kenal jadi kenal, yang nggak kenal bisa pura-pura kenal karena tuh orang dermawan. Tapi kalau ketemu orang yang pelit, jangan kata orang yang nggak kenal, sama orang pelit yang kenal aja pura-pura nggak kenal. Ah, gue nggak kenal sama dia. Siapa itu? Gara-gara punya sifat pelit, ya. Maka jangan jadi orang pelit, jadi orang yang dermawan. Karena rezeki itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menjadikan rezeki kita bertambah, caranya diinfakkan. Kalau kita simpen aja tuh rezeki berkurang, dipakai buat keperluan, dipakai buat kebutuhan, lama-lama habis. Tapi kalau kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki itu akan semakin diluaskan, ditambahkan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana qasamalun min shadaqatin bal yasdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi bertambah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang ahli sedekah, orang-orang yang selalu senantiasa punya sifat dermawan, dan Allah jauhkan kita daripada sifat pelit. Amin ya rabbal alamin.